Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kekuatan dan kemuliaan. Amin amin ya rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudari kita Minarni Siddiq dari kota Jambi. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dijaga oleh Allah. Amin amin ya rabbil alamin. Begitu pula semoga penanya dijaga oleh Allah dan juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Ustadz, bolehkah kita membasmi kera, monyet, dan segala jenisnya yang populasinya banyak sekali dengan cara diracun? Monyet tersebut sudah sangat meresahkan karena merusak hasil perkebunan. Cara apa yang terbaik yang diperbolehkan agama dalam membasmi hama monyet tersebut? Terima kasih. Saya sangat memerlukan jawaban dari persoalan ini. Jazakumullahu khairah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ketika ada hewan yang mengganggu kita, maka kita dibolehkan oleh syariat untuk membunuh hewan tersebut. Karena pada keadaan yang demikian, hewan itu mudaratnya menjadi lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga kita dibolehkan untuk membunuhnya. Berbeda kalau hewan tersebut tidak mengganggu kita. Maka rahmat Islam mengharuskan kita untuk tidak membunuh hewan itu. Kecuali apabila kita membutuhkannya. Misalnya untuk dimakan. Kalau kita membutuhkannya, misalnya untuk dimakan, walaupun dia tidak mengganggu, kita boleh untuk membunuhnya. Karena memang apapun yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Apabila kita tidak membutuhkan untuk membunuh hewan, maka jangan dibunuh kalau dia tidak mengganggu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dan tindakan membunuh hewan yang tidak mengganggu dan kita tidak membutuhkannya, ini termasuk di antara tindakan membuat kerusakan di muka bumi. Maka, ya, kalau hewan tersebut tidak kita butuhkan dan dia tidak mengganggu, jangan dibunuh. Tapi kalau misalnya dia sudah mengganggu, maka Islam membolehkan kita untuk membunuhnya. Bagaimana membunuhnya? Islam tidak membatasi. Yang penting membunuhnya dengan cara sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jangan sampai kita membunuh dengan cara menyiksa. Jangan sampai kita membunuh dengan cara membakar. Selain dua cara ini, maka dibolehkan. Misalnya dengan menembaknya, tidak ada masalah. Misalnya dengan menebasnya, tidak ada masalah. Misalnya dengan cara yang disebutkan dalam pertanyaan,
meracunnya, juga tidak ada masalah. Konteksnya di sini adalah hewan kera. Dan tidak diketahui adanya dalil yang menunjukkan larangan khusus untuk membunuh kera. Maka pada asalnya dibolehkan, apalagi dalam keadaan dia mengganggu. Ya. Apalagi dalam keadaan dia mengganggu. Maka jelas ya dibolehkan. Namun yang perlu diperhatikan di sini, ya, kalau kita ingin meracun kera, berusahalah sebisa mungkin agar racun tersebut tidak meracuni hewan yang lain. Karena sasaran kita kera, yang mengganggu kera. Maka aturlah sebaik mungkin agar racun tersebut tidak meracuni hewan-hewan yang lainnya. Mungkin setelah diletakkan di tempat-tempat tertentu, maka setelah itu dibersihkan agar tidak dimakan oleh hewan yang lain. Atau mungkin hanya ditempatkan di makanan-makanan yang khusus dimakan oleh kera, sehingga tidak dimakan oleh hewan yang lain. Ya, intinya sisi ini harus diperhatikan. Jangan sampai sasaran kita kera, malah yang terbunuh banyak hewan yang lain. Ya. Dengan demikian ya kita bisa meminimalisir mudarat yang ada. Ya, karena membunuh kera ya sebenarnya itu mudarat. Tapi di sini ya kita mengambil pilihan irtikabu akhaffid dararain. Mengambil mudarat yang paling ringan, karena dua mudarat tidak bisa dihindari semuanya. Ya. Mudarat yang pertama adalah rusaknya hasil perkebunan. Mudarat yang kedua adalah terbunuhnya kera-kera. Dua mudarat ini tidak mungkin dihindari semuanya. Harus ada salah satu yang dikalahkan. Maka ambil mudarat yang paling ringan. Dan mudarat yang paling ringan adalah membunuh kera. Membunuh kera. Ya, maka membunuh kera ini, mudarat ini harus kita minimalisir. Sebisa mungkin kita hanya membunuh kera. Jangan sampai langkah kita yang kita ambil malah menjadikan banyak hewan terbunuh padahal mereka tidak mengganggu. Ya, demikian Allah taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin.